Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, Ibu Lediana Dwi Situngkir MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Profesi Kependidikan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Siska Valencia Simanung Khalid, mahasiswa IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri yang akan berperan sebagai seorang kepala sekolah dan melakukan observasi terhadap satu lembaga PAUD yang ada di daerah saya. Dan setelah saya melakukan observasi, maka saya menemukan kasus yang ada dalam lembaga tersebut, yakni kurangnya perhatian kepala sekolah kepada guru-guru dan juga murid-murid yang ada dalam lembaga tersebut. Mengapa kasus ini yang saya angkat menjadi topik saya pada kali ini? Karena memang benar adanya setelah saya melakukan observasi bahwa kepala sekolah lembaga tersebut kurang melakukan tugasnya dan tanggung jawab sebagai supervisi utama yang ada dalam lembaga tersebut. Saya membaca visi misi yang ada dalam lembaga tersebut, yakni visinya membangun taman bermain dan belajar guna membentuk generasi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan mandiri sejak usia dini. Misi, membangun akhlak peserta didik yang taat kepada Tuhan dan orang tua, serta berkarakter yang baik sejak usia dini. Yang kedua, membantu peran serta orang tua dalam mendidik anak dan menciptakan suasana bermain yang menyenangkan. Setelah saya simpulkan dalam penelitian saya, tidak sesuai yang ada dalam lembaga tersebut dan yang ada dalam visi misi kepala sekolah tersebut, visi misi lembaga tersebut. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Setelah saya melakukan penelitian ini, saya tidak pernah melihat kepala sekolah mendampingi guru-guru di dalam melakukan aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi, di sini guru-guru kurang diberikan perhatian ataupun dukungan dari kepala sekolah. Dan sementara yang menjadi penanggung jawab utama adalah kepala sekolah yang akan memberikan dukungan dan juga motivasi terhadap guru-guru di dalam melakukan pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Yang kedua, saya tidak menemukan satupun ABBM, alat bantu belajar mengajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Mengapa saya juga membahas ABBM? Karena alat bermain ataupun alat belajar itu adalah utama yang harus diperlukan di dalam kita mengajari anak-anak. Dan di sini saya menyimpulkan kurangnya perhatian kepala sekolah sebagai tugas dan penanggung jawab utama terhadap sekolah tersebut. Yang kedua, bagaimana penilaian kamu tentang performa guru yang sedang kamu nilai? Jika saya seorang kepala sekolah, maka penilaian saya tentang performa guru-guru yang ada dalam lembaga tersebut adalah yang pertama, dari segi penampilan. Memang benar adanya setelah saya melakukan observasi ini, guru-guru yang ada dalam lembaga tersebut memang dari segi penampilan mereka profesional sesuai dengan profesi mereka sebagai seorang pendidik. Yang kedua, dari segi pengajaran. Setelah saya melakukan observasi ini, maka saya menyimpulkan guru-guru yang ada dalam sekolah tersebut ataupun dalam lembaga tersebut memang benar adanya sangat profesional, seoptimal dan sebisa mereka dilakukan untuk mengajari ataupun mendidik anak-anak yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga, bagaimana kamu menyampaikan hal-hal baik yang ada pada guru-guru tersebut? Cara saya adalah dengan membentuk rapat kecil-kecilan ataupun pertemuan kecil-kecilan yang dihadiri oleh guru-guru yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, di dalam rapat tersebut, disinilah saya akan membahas satu persatu hal-hal yang ada pada guru-guru tersebut dan memberikan apresiasi terhadap guru-guru yang telah mendedikasikan ataupun yang telah melakukan seoptimal mungkin pengajaran mereka terhadap anak-anak yang ada dalam lembaga tersebut. Yang keempat, bagaimana kamu menyampaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki kepada guru-guru tersebut. Sama halnya dengan menggunakan rapat juga
Dan di dalam rapat ini, di sini saya akan mengundang guru-guru ataupun guru-guru ikut berpartisipasi dalam rapat tersebut. Dan di dalam rapat inilah saya akan membahas satu persatu tentang guru-guru tersebut, apa kekurangan yang ada pada guru-guru tersebut. Dan setelah demikian, maka saya akan memberikan pembinaan ataupun pengajaran kepada guru-guru tersebut guna untuk lebih baik lagi ke depannya di dalam mengajari dan mendidik anak-anak yang ada dalam lembaga tersebut. Dan juga tidak lupa untuk memberikan motivasi ataupun dorongan, karena sebab motivasi dan doronganlah yang paling utama yang dibutuhkan oleh para guru-guru yang ada dalam lembaga tersebut. Cara yang kedua adalah dengan mengajak guru-guru yang ada dalam lembaga tersebut mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun pertemuan-pertemuan yang diadakan di dalam desa, kecamatan, ataupun kabupaten guna untuk menambah wawasan mereka dan semangat mereka di dalam melakukan tugas dan aktivitas mengajar mereka di sekolah tersebut. Yang kelima, program apa yang perlu kamu lakukan yang belum pernah dilakukan di sekolah tersebut dengan bertujuan untuk mengembangkan SDM bagi sekolah tersebut. Jika saya seorang kepala sekolah, maka program yang akan saya lakukan dalam sekolah tersebut adalah dengan menerapkan pembayaran uang sekolah bagi para murid-murid yang ada dalam lembaga tersebut, yang bertujuan untuk menambah semangat dan motivasi bagi para guru-guru yang ada di dalam sekolah tersebut. Seperti yang kita ketahui pada sekarang ini, minimnya gaji para guru-guru PAUD yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan menerapkan hal seperti itu, maka guru-guru kedepannya akan lebih semangat dan semoga akan tetap semangat di dalam melakukan proses pengajaran di dalam lembaga tersebut. Yang kedua, jika ada keperluan mendadak ataupun kebutuhan mendadak yang akan dipenuhi di dalam lembaga tersebut, maka dengan adanya tadi pengumpulan uang sekolah dari murid-murid tersebut, kita bisa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam sekolah tersebut. Maka demikianlah program yang akan saya terapkan jika saya menjadi seorang kepala sekolah di dalam satu lembaga. Terima kasih.